Bayangkan, hutan seluas hampir 25 kali DKI Jakarta hilang dalam satu periode kebijakan. Apa jadinya kalau semua itu diganti dengan kebun sawit? Data dari Greenomix Indonesia menyebut, di masa Zulkifli Hasan menjabat sebagai Menteri Kehutanan, total izin pelepasan kawasan hutan mencapai 1,64 juta hektar, langsung berubah status jadi lahan non-hutan. Artinya, kita kehilangan hutan alami dalam skala masif, dan lahan itu bukan untuk rakyat kecil, melainkan untuk perkebunan besar. Akibatnya, ekosistem hutan rusak, resapan air hilang, lalu saat hujan datang, banjir dan longsor jadi taruhannya. Sumatera yang dulu hijau bisa berubah jadi zona bencana. Kalau kebijakan seperti ini terus jalan, generasi mendatang bakal mewarisi kehancuran. Jadi, siapa yang bakal tanggung jawab ketika bumi kita sudah dikonversi habis hanya demi keuntungan sesaat? Lu pernah mikir nggak? Kalau hutan seluas 1,64 juta hektar dilepas hanya dalam satu periode jabatan, siapa sih yang sebenarnya paling diuntungkan? Negara, rakyat, atau ada pihak lain yang selama ini diem-diem dapat untung paling besar? Ini bukan angka kecil, ini setara 25 kali luas Jakarta, dan menurut laporan Greenomix Indonesia, sebagian besar izin itu mengarah ke perkebunan besar, terutama sawit. Pertanyaannya jadi simpel, kalau lahan sebesar itu dibuka, siapa yang punya akses ke sana? Jawabannya bukan petani kecil, bukan masyarakat lokal, tapi korporasi besar yang punya modal dan jaringan politik. Secara teori, negara ikut dapat untung lewat pajak, lapangan kerja, dan investasi. Tapi prakteknya, kita tahu banyak perusahaan yang mainin pajak. Dan kalau kita bicara tentang lapangan kerja, di perkebunan besar itu seringkali hanya dibutuhkan pekerjaan kasar dengan upah yang rendah. Jadi, kalau ditanya siapa yang paling diuntungkan, ya jelas korporasi. Mereka dapat lahan, dapat izin, dapat ekspansi. Negara dapat laporan, rakyat dapat dampaknya. Sekarang, twistnya ada di sini. Ketika banjir dan longsor di Sumatera makin sering terjadi, banyak pihak mulai ngaitin bencana itu sama deforestasi besar-besaran yang terjadi 1 dekade lalu. Logikanya masuk akal. Hutan hilang, dampaknya resapan air berkurang. Jika curah hujan naik sedikit aja, ya udah otomatis langsung jebol. Kalau itu benar, muncul pertanyaan yang jauh lebih serem. Jika deforestasi terbukti menyebabkan bencana besar, apa ada cara untuk minta pertanggungjawaban sama pejabat yang dulu ngeluarin izinnya? Secara hukum, jawabannya rumit. Kalau izinnya dulu dikeluarkan secara legal, ya susah. Pejabatnya bisa bilang, saya cuma menjalankan regulasi. Yang bisa ditindak biasanya justru perusahaannya kalau mereka melanggar syarat izin atau mengabaikan dampak lingkungan. Tapi untuk menarik pejabat ke meja hukum, itu butuh bukti kuat kalau ada penyalahgunaan wewenang, maladministrasi, atau konflik kepentingan. Masalahnya, di Indonesia, bukti-bukti seperti itu jarang muncul ke permukaan. Dan ketika bencana terjadi, masyarakat yang kena duluan. Rumah hilang, lahan rusak, dan mata pencaharian lenyap. Sementara jejak kebijakan masa lalu menguap begitu saja. Dan di titik ini, kita harus jujur tanya, kalau kebijakan yang sah secara hukum bisa berdampak buruk puluhan tahun kemudian, siapa yang harus bertanggung jawab? Pejabat yang tanda tangan, perusahaan yang menggarap, atau sistem yang memang sengaja bikin garis tanggung jawab jadi kabur? Jawabannya nggak sederhana, tapi yang jelas, tanpa transparansi dan akuntabilitas, deforestasi bukan cuma soal pohon yang ditebang. Ini soal masa depan yang dijual, dan rakyat yang harus bayar harganya. Jadi, sebelum kita bilang sawit untuk ekonomi, tanyakan dulu, seberapa besar harga yang harus dibayar alam dan generasi kita.